Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat dunia. Dan bagi orang yang percaya dia akan selamatkan, dan bagi orang yang tidak percaya akan dihukum. Tapi sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jaminan kita untuk masuk ke tempat surganya Bapa. Puji nama Tuhan. Dan doa saya di malam hari ini, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai setiap kita yang percaya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih malam ini kami mau menyerahkan firman-Mu, sehingga setiap kami yang rileks saat ini boleh mendengarkan sambil santai, tetapi kami memaknai firman ini dengan baik dan benar, dan nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam Kolose 4 ayat yang ke-12. Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Wow. Saya membaca ayat ini berulang-ulang dan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita kebanyakan kalau mintakan sesuatu yang mengenai kebutuhan kita, mengenai apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tetapi Epapras ini ya berdoa secara lain. Itu sebabnya kita mau lihat tema kita adalah keinginan kudus Epapras. Jadi Epapras ini adalah pendiri gereja di Kolose. Ya, dia adalah pendiri gereja itu. Kalau boleh saya mau katakan, dia adalah seorang pahlawan di gereja Kolose pada waktu itu. Karena Anda bisa tahu dengan situasi kondisinya, dengan keadaannya menghadapi ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu seperti yang ada di Indonesia ini, seperti Kain Nama itu guru-guru palsu untuk pengajar-pengajar Injil itu nggak benar, atau itu si Dondi Tan, dan juga masih banyak lah ngajar firman Allah, tetapi ngajar Alkitab, tetapi diplesetkan dengan pengertiannya sendiri. Dan kita sebagai orang percaya bukan hanya sekarang saja, dulu pun sudah menghadapi hal-hal seperti itu. Banyak orang yang ingin menyimpangkan kebenaran firman Allah itu, karena ada orang-orang yang dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis untuk menjadi temannya, untuk menjadi alatnya. Dan orang-orang dipakai oleh setan itu, itulah pengajar-pengajar sesat itu. Tapi kita punya bersyukur bahwa ada seseorang yang sangat luar biasa, Epapras, yang berdoa untuk apa? Yang pertama, dalam Alkitab dikatakan dengan jelas yang kita baca tadi, yaitu supaya jemaat berdiri teguh. Jadi berdiri teguh dalam kebenaran, berdiri teguh dalam firman, berdiri teguh dalam ajaran, berdiri teguh dalam kehendak Allah, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka betul-betul didoakan, sebab nggak gampang melayani jemaat yang ada pada waktu itu. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi gereja yang seperti itu, dia sempatkan untuk berkunjung ke penjara di Roma sana, agar Paulus bisa memberikan surat atau nasihat. Maka di tahun 60 itu dia menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dia pahlawan iman untuk menyelamatkan orang-orang Kolose dari guru-guru palsu, dari filosofer-filosofer itu, dan juga dari
paganisme yang sangat erat dulu, dan pengajaran-pengajaran menyiksa diri dan lain sebagainya, merendahkan diri di atas gunung, ada. Tapi Epapras sebagai seorang pendiri gereja itu, dia punya doa yang sangat, keinginan yang sangat luar biasa agar jemaat itu tetap kuat teguh di dalam anugerah Allah, dalam firman Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kata firman Allah yang sebagaimana kita baca adalah jemaat. Keinginan yang kedua dalam doa daripada si Epapras adalah supaya jemaat menjadi dewasa di dalam Kristus. Wah, Anda bisa bayangkan kalau orang sudah dewasa, dia tidak perlu lagi kita direpotkan. Justru orang dewasa dapat membantu kita, menolong kita. Itu secara manusia. Tapi kalau ada orang dewasa tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, makanya dia seringkali diaibkan. Karena apa? Dia tidak berfungsi dalam kedewasaannya. Tapi orang-orang yang dewasa dalam Yesus Kristus itu akan dapat menolong, dia dapat menjadi berkat, dia dapat menjadi alat. Dan itu sebabnya Paulus di dalam pasal 1 menuliskan bagaimana keadaan jemaat yang diharapkan oleh Paulus supaya mereka dewasa dan dapat melakukan counter dan dapat melakukan hal-hal yang dimana yang dimaui oleh Tuhan. Jadi kalau dewasa, mereka akan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Mereka akan melakukan ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran kasih, ajaran-ajaran kebenaran sesuai dengan firman Allah. Karena mereka sudah menjadi dewasa. Mereka tidak lagi memerlukan makanan-makanan yang keras sekalipun, mereka sudah tahu. Salah satu Yesus katakan begini, therefore you shall be perfect just as your heavenly Father is perfect. Jadi sama seperti Bapa, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dalam apa? Salah satu sempurna dalam karakter, sempurna dalam kasih, sempurna dalam kedewasaan, dan sempurna dalam kekudusan. Dan salah satu yang dikatakan oleh firman Allah ini, mereka adalah orang-orang yang dewasa. Nah, kalau orang dewasa, itu apapun yang dikatakan oleh Tuhan, karakternya, kekudusannya, dan hidupnya akan sesuai dengan kehendak Allah. Dia akan mengasihi sesuai dengan kehendak Allah, bukan kasih abal-abal, bukan kasih pura-pura, bukan hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi betul-betul dewasa dalam iman kepada Kristus, betul-betul dewasa di dalam Yesus, betul-betul dewasa dalam kebenaran, betul-betul dewasa dalam segala sesuatu. Yang ketiga, kata firman Allah yang diinginkan oleh Epapras bagi jemaat di Kolose yang ketiga, berkeyakinan penuh dengan segala hal. Jadi berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Wow. Jadi kalau kita berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah, itu damai-damailah kita. Indahlah hidup ini. Nggak akan ada seperti kain nama yang fitnah-fitnah, pengajaran yang benar atau dudintan atau itu si orang Manado itu. Ya, nggak akan ada itu. Saya lupa nama, tapi mau ngomong tapi nggak bisa. Oh ya, Waloni. Ya. Dan ada lagi satu lagi yang kurus-kurus itu. Ya. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita memiliki atau berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Jadi apa yang dikehendaki Allah, kita yakin. Kalau dikatakan Tuhan jangan menyembah pagan, ya dia tidak menyembah berhala. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dia tidak akan melakukan. Dia berkeyakinan penuh apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, itu pasti sudah benar.
Saya pernah berkata, taat pada firman, lakukan firman Allah dan taat. Jadi kita lakukan firman Allah tapi taat juga, terus menerus. Dan itu juga lah yang diinginkan oleh Epafras kepada jemaat di Kolose yang dilayaninya. Sebuah kerinduan yang kudus di hadapan Allah. Dan saya juga akan membawa jemaat Tuhan. Saya sudah katakan itu kepada Tuhan di dalam awal tahun tahun baru, ya. Bagaimana supaya karunia-karunia Tuhan itu bekerja dalam setiap gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan. 9 karunia yang bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Ada karunia iman, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, mengadakan mujizat, membeda-bedakan roh, dan juga karunia untuk berbahasa roh dan kemudian menafsirkan. Ada 9 buah roh yang mantapkan seseorang untuk tetap tinggal dalam kasih karunia Allah. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Dan ada 7 karunia yang menetap bagi seseorang, yaitu karunia untuk bernubuat dengan iman. Lalu kemudian juga ada yang dikatakan dengan karunia melayani. Kalau orang karunia melayani di mana aja ditempatkan, dia akan melakukan dengan sebaik-baiknya seperti Epafras ini. Dia memiliki betul-betul karunia pelayanan. Itu sebabnya dia, oleh karena pelayanan kepada Tuhan, dia rela mengalami terpenjara oleh karena nama Yesus itu. Dia satu letting ini dengan teman dari si Paulus dalam pelayanan. Ya, kalau Anda bisa nak baca dalam Filemon 1 ayat 3, di mana dia dipenjara di situ. Ya, Paulus mengatakan kepada Filemon, dari salam bagi Filemon dari sahabatnya, yaitu si Epafras yang pernah dipenjara dengan dia. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah, mari kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin selama ini keinginan kita, ya memang tidak lupalah kita meminta kebutuhan sehari-hari kita. Tetapi jangan lupa juga meminta apa yang seperti yang diminta oleh Epafras ini, supaya jemaat itu betul-betul hidup dalam iman yang teguh, dalam kedewasaan rohani, dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Anda berkeyakinan penuh dengan segala hal yang Allah katakan, yang Allah kehendaki, saya yakin dan percaya kita nggak akan pernah tersesat. Kita tidak akan pernah bimbang. Kita bagaikan gunung yang tidak akan tergoyahkan oleh pengajaran apapun. Dan itulah situasi yang sedang dialami oleh jemaat di Kolose. Tapi kemenangan berada di pihak mereka, karena Tuhan terus akan menyertai gerejanya, akan terus menopang gerejanya dengan pengajar-pengajar sesat, dari ajaran-ajaran duniawi, ajaran-ajaran yang membawa kepada kehancuran dan lain sebagainya. Karena apa? Tuhan itu tidak ingin seorang pun binasa. Itu sebabnya dia mau mempertahankan gerejanya dan dengan memberikan kemenangan kepada gerejanya. Puji nama Tuhan. Saya berharap semoga dengan ini saya mau katakan sekaligus menjadi pertanyaan saya bagi kita. Adakah ketiga hal ini dalam hidup kita? Janganlah dulu kita berdoa untuk orang lain. Janganlah dulu. Tapi kita pertanyakan dalam diri kita, apakah kita sedang berdiri, jemaat yang sedang berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, dalam ajaran, dalam kehendak Allah? Kita yang bisa menjawab. Apakah kita sedang mengalami kedewasaan rohani dalam hidup kita? Apakah kita masih bayi rohani atau remaja yang kalau disentil sedikit ngambek, marah sama pendetanya, pindah gereja,
orang pindah sana pindah sini, nggak akan bantu, tidak akan pernah bisa bertumbuh. Saya mau katakan siapa di antara mereka yang pindah sana pindah sini akan bisa bertumbuh. Kepalsuan itu. Karena apa? Kena sentil, marah. Nggak bisa. Mana mungkin ini jadi dewasa. Dan terus kemudian berkaitan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Termasuk ketika kalau Tuhan izinkan kita menderita. Ya, itu atas kehendak Allah. Berkeyakinan penuhlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Sama seperti itu si Yusuf. 13 tahun kemudian dia menjadi seorang pemimpin. Sama dengan si Ayub 13 tahun juga. Kemudian Allah gantikan begitu luar biasa. Memang saat-saat yang menderita itu nggak ada orang suka. Ya. Tapi saya mau katakan kepada kita, pertanyaan tadi kita yang bisa menjawab. Apakah ketiga hal ini ada dalam hidup kita? Doa dan harapan saya juga, kita semuanya betul-betul memiliki ketiga hal ini dalam hidup kita. Dan terus kita akan juga melakukan apa yang dilakukan Epapras kepada gereja di Kolose di saat ini, di zaman kita ini. Mari kita lakukan juga hal yang sama dengan berdoa dengan segala kesungguhan hati supaya gereja Tuhan hidup dalam ketiga hal ini dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, sehingga karunia-karunia Tuhan yang dahsyat itu tadi belum saya katakan, yang tiga, melayani, mengajar, terus menasihati, terus kemudian apalagi menasihati, lalu kemudian memberi, orang-orang memberi dengan ikhlas dan berulang-ulang karena memang dia punya karunia itu, lalu kemudian memimpin, lalu kemudian juga yang satu lagi itu berbelas kasihan atau berkemurahan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah kita tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kalau Anda sakit, saya mau berdoa bagi Anda, karena saya tahu Tuhan tidak ingin Anda mengalami sakit. Saya bersyukur 1 Maret 1987 sampai hari ini saya merasakan nikmat anugerah Tuhan. Saya bersyukur karena saya bukan tidak percaya dokter, tapi dokter saya dokter dari segala dokter, ya, yang hebat. Ketika saya sakit apapun, saya akan selalu datang kepada dia, dan dia tidak pernah mendustai firman-Nya bagi orang-orang yang percaya. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Dan kalau engkau sakit, taruh tanganmu tempat yang sakit, dan saya mau dan satu arahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan mereka yang ditaruh tempat yang sakit, dan hamba berdoa bagi mereka. Engkau yang mengatakan, aku yang mengampuni dosa-dosa mereka dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan Engkau yang mengatakan juga bahwa firman berkata bahwa usir setan-setan dalam namamu dan melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan dalam namamu. Saat ini kami perintahkan segala sakit penyakit yang saat ini berdoa bersama dengan kami dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya Engkau menyembuhkan mereka, Engkau menolong mereka. Dan bagi mereka-mereka yang mengalami banyak masalah dalam hidup mereka, tolong mereka, legakan hati mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupkan hidup mereka. Yang gelisah Tuhan berikan ketenangan. Yang dalam keadaan apapun kehidupan mereka, Engkau adalah Allah yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.